Ya Allah, saya tidak bermaksud untuk menolak takdirmu, karena saya pernah mendengar bahwa takdir tidak bisa diubah. Tetapi saya juga pernah mendengar bahwa Engkau maha halus, maha lembut, dan maha kasih sayang. Maka dengan segala kelembutan dan kasih sayangmu, saya memohon kepadamu, jika Engkau memang mentakdirkan untuk saya sesuatu yang jelek atau buruk, maka jadikanlah itu hanya terjadi di dalam mimpi, tidak terjadi di waktu saya bangun. Dan kalaupun di dunia nyata ini Engkau mentakdirkan saya untuk jatuh, maka dengan segala kelembutan dan kasih sayangmu itu, jatuhkanlah saya secara lembut, bagaikan jatuh di atas tumpukan jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada episode yang lalu, pada episode kali ini saya akan menyampaikan tentang sholat hajat sangat mustajab. Namun sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang pengalaman saya, kisah nyata. Ini kisah nyata yang saya alami sewaktu saya masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Awal mulanya saya ada membaca sebuah buku kumpulan hadis Nabi. Tapi memang dalam buku itu tidak ada disebutkan siapa perawi hadis, matannya bagaimana, dan sebagainya. Pokoknya itu buku kumpulan hadis. Lalu saya mencatat buku yang saya baca itu di buku tulis saya sendiri sebagai catatan pribadi saya. Itu belum saya amalkan. Sampai kemudian saya masuk semester akhir kuliah, kan ada diwajibkan untuk menulis skripsi. Dan dalam syarat untuk penulisan skripsi itu tidak boleh sekedar studi pustaka atau kajian buku-buku, tapi harus ada tempat riset, tempat untuk mengadakan semacam penelitian. Saya sudah cari kemana-mana untuk tempat saya riset, untuk tempat mengadakan penelitian untuk skripsi, nggak ketemu. Karena saya merasa kesulitan, akhirnya saya berpikir kenapa tidak saya coba saja sholat hajat sangat mustajab yang saya catat dari buku kumpulan hadis. Nanti saya jelaskan, saya terangkan nanti insya Allah tentang bagaimana caranya. Lalu saya mengamalkan sholat hajat sangat mustajab menurut catatan yang saya baca dari buku kumpulan hadis itu. Baru 1 kali saja langsung terkabul atau terbukti khasiatnya atau padilannya. Besoknya saya menemukan tempat saya riset untuk skripsi tersebut. Bahkan tidak ada keluar uang sama sekali. Entah itu uang rokok atau apa, administrasi atau apa, nggak ada itu. Tidak ada uang, tidak keluar apa-apa. Dan pada saat ujian skripsi juga alhamdulillah saya diberi kelancaran. Jadi suasana ujian skripsi itu yang biasa disebut sidang meja hijau, ya seperti orang ngobrol-ngobrol biasa. Seperti orang ngobrol begitu. Pendek kata, saya berhasil membuktikan khasiat dari sholat hajat sangat mustajab ini yang saya ambil dari buku hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Baik, kita mulai ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berikut ini saya sampaikan ya tentang sholat sunat hajat sangat mustajab 12 rakaat menurut catatan saya yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Sholat sunat ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang tidak terlarang untuk sholat. Waktu terbaik untuk sholat sunat hajat ini boleh pagi hari di waktu duha,
atau siang hari sesudah sholat zuhur, atau petang hari sesudah sholat maghrib. Boleh juga malam hari sesudah sholat isya, atau tengah malam sebelum tidur, maupun atau juga sesudah sholat tahajud. Dan bisa juga pada waktu fajar sebelum waktu subuh. Sholat sunat hajat ini berjumlah 12 rakaat, tetapi setiap 2 rakaat 1 kali salam. Sekali lagi, sholat hajatnya 12 rakaat dan di setiap 2 rakaat 1 kali salam. Jadi kalau sudah 2 rakaat mengucap salam, berdiri lagi sampai jumlahnya semua 12 rakaat. Kalau mau pakai usoli ya ucapkan saja usoli sunatul hajati lillahi ta'ala gitu. Nggak pakai usoli juga tidak apa-apa. Nah, di dalam sholat, setiap selesai membaca Al-Fatihah, teruskan dengan membaca surat-surat yang lain dari Al-Quran, tetapi dibacanya itu 3 ayat saja. 3 ayat, misalnya begini. Misalnya selesai surat Al-Fatihah mau membaca surah Al-Kafirun, 3 ayat saja yang selain dari basmalah. Jadi kalau membaca surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah, berhenti. 3 ayat saja. Nah, jadi kalau rakaat berikutnya kalau selesai membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, 3 ayat juga, 3 ayat saja dari surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Begitu. Jadi sekali lagi, di dalam sholat ini setiap usai baca Al-Fatihah teruskan dengan membaca surat lain 3 ayat saja. Lalu pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ke-12, selesai membaca tahiyat akhir, jadi sholat seperti biasa gitu. Pada rakaat terakhirnya selesai membaca tahiyat akhir, atayatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud lagi. Nah, di dalam sujud ini baca surah Al-Fatihah 7 kali. Di dalam sujud, masih sedang sujud yang terakhir. Lalu ayat kursi 7 kali. Lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Sudah itu ucapkan doanya, Allahumma inni as'aluka bima akidil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa ismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati. Barulah kemudian di dalam hati ucapkan apa keinginan atau hajat yang ingin kita capai. Menurut hadis riwayat Ibnu Mas'ud, cara sholat hajat ini tidak boleh diajarkan ke orang zolim karena ini sangat mustajab, katanya begitu. Baik, saya ulangi ya secara singkat, saya ulangi. Sholat hajat 12 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Di dalam sholat, setiap usai membaca surah Al-Fatihah, teruskan dengan membaca surat lain 3 ayat saja. Khusus pada rakaat terakhir, yaitu rakaat yang ke-12, selesai membaca tahiyat akhir seperti biasa, sebelum salam sujud lagi. Lalu di dalam sujud itu baca surah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu doa, Allahumma inni as'aluka
bima akidil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa ismikal azam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati. Lalu silakan berdoa dalam hati, ucapkan apa yang ingin diinginkan dalam hati. Cara ini tidak boleh diajarkan ke orang zalim karena ini sangat mustajab. Selesai ini semua barulah salam ke kanan dan ke kiri seperti sholat biasa. Mungkin ada beberapa masalah terkait dengan pengamalan cara ini ya. Yang pertama, ada beberapa buku bahwa untuk mengamalkan sholat hajat 12 rakaat ini pada waktu sujud terakhir membaca surah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, dan surah Al-Ikhlas 7 kali. Kalau saya baca hadis riwayat Ibnu Mas'ud, tidak ada surat Al-Ikhlas. Jadi cukup surah Al-Fatihah 7 kali, baru ayat kursi 7 kali. Jangan tambahin surah lain. Kita ikuti versi aslinya saja dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Terus yang kedua, memang ada hadis menyebutkan bila di dalam sholat jangan membaca Al-Quran, tapi ucapkanlah tasbih. Ya, khusus sholat ini saja, hanya sholat hajat ini saja yang boleh membaca surah dalam sujud. Anggap saja begitu karena memang seperti itulah yang tertulis dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Terus yang ketiga, sujud terakhirnya dilakukan sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud dulu. Jadi berarti pada rakaat yang ke-12 itu sujudnya ada 3 dia. Sujud di dalam sholat 1 kali, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu sujud yang kedua di dalam sholat. Nah, sudah tahiyat, sujud lagi. Lalu masalah keempat, tahlilnya, bacaan tahlilnya. Biasa kita kalau membaca tahlilnya itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tidak begitu, tidak pakai yuhyi wa yumitu. Kita ikuti versi aslinya saya, menurut asli dari tulisan hadisnya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Tidak ada lafaz yuhyi wa yumitu. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mengenai bacaan doa khususnya ya, ada beberapa buku yang mengatakan bacaan doanya itu Allahumma inni as'aluka bima akidil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismika a'zam wa wajhika a'la wa kalimatika tammati. Ini tidak. Kalau kita ikuti versi asli, apa yang asli tertulis dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud, wa ismikal a'zam wa jaddikal a'la, bukan wa bismikal a'zam wa wajhikal a'la. Kalau kita terjemahkan, Allahumma inni as'aluka bima akidil izzi min arsika. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasanamu. Wa muntahar rahmati min kitabika, dan rahmat serta anugerah yang tiada henti-hentinya dari ketentuanmu. Wa ismikal azam, dan dengan namamu yang sangat agung. Wa jaddikal a'la, dan kebesaranmu yang maha tinggi. Wa kalimatika tammati, serta kalimatmu yang sangat sempurna. Saya ulangi bacaan doanya supaya jelas. Allahumma inni as'aluka bima akidil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa ismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati antaqodiya hajati. Demikian winners telah saya sampaikan tentang sholat sunat hajat 12 rakaat. Selama beberapa waktu saya masih sering mengamalkan sholat sunat hajat ini sampai kemudian saya bermimpi berjumpa dengan banyak orang, dan salah seorang di antaranya itu memberitahukan kepada saya bahwa mereka semua suka dengan sholat sunat hajat 12 rakaat, suka dengan amalan ini, pahalanya juga banyak,
Tapi ada lagi satu sholat yang pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada sholat sunat hajat 12 rakaat. Apakah itu? Bukan sholat tahajud, bukan sholat duha. Ada lagi sholat sunat yang pahalanya, fadilahnya lebih besar, lebih disukai lagi, lebih tinggi lagi daripada sholat 12 rakaat. Apakah itu? Insya Allah akan kita bahas pada episode yang akan datang di channel YouTube Windy Pop ini. Tetaplah setia bersama Windy Pop. Terima kasih atas segala perhatian dan kebaikan winners semua. Semoga para winners senantiasa dikabulkan segala hajatnya, tercapai segala cita-citanya secara memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.